Mari kita mulai dengan memahami situasi soal. Kita memiliki sebuah control arm yang menerima beban seperti ditunjukkan pada gambar. Pada gambar ini, terlihat struktur rangka sederhana dengan sambungan-sambungan pin, serta dua gaya luar yang bekerja pada sistem. Tugas kita di sini adalah menghitung diameter minimum untuk dua pin, yaitu pin di titik A dan di titik C. Hasilnya nanti akan kita bulatkan ke kelipatan 5 mm terdekat sesuai standar teknik. Data penting yang diberikan adalah faktor keamanan sebesar 1,5 dan tegangan geser maksimum material pin atau shear stress failure sebesar 82,5 MPa. Selanjutnya, kita juga diberi informasi bahwa pin A mengalami gaya geser tunggal atau single shear. Artinya, gaya hanya bekerja pada satu bidang potong. Sementara itu, pin C mengalami gaya geser ganda atau double shear karena terdapat dua bidang yang menerima gaya secara simultan. Gambar di slide ini memperlihatkan semua gaya eksternal termasuk arah dan posisi gaya sebesar 15 kN dan 25 kN serta lokasi penting dari sambungan A dan C. Visual ini akan menjadi dasar analisis gaya dan tegangan di langkah-langkah berikutnya. Sekarang, mari kita fokus pada analisis gaya yang bekerja pada struktur. Di sini kita menyusun free body diagram atau diagram benda bebas dari control arm berdasarkan gambar pada soal. Kita melihat bahwa control arm dikenai dua gaya utama. Pertama, gaya vertikal ke bawah sebesar 15 kN. Kedua, gaya miring sebesar 25 kN yang kita uraikan menjadi dua komponen. 20 kN ke arah horizontal dan 15 kN ke arah vertikal ke bawah. Komponen ini berasal dari pembagian gaya berdasarkan segitiga perbandingan 3, 4, 5. Titik-titik penting yang akan kita analisis adalah pin A dan pin C yang menahan gaya dengan karakteristik berbeda. Pada pin A, gaya bekerja dalam kondisi single shear, sehingga seluruh gaya disalurkan melalui satu bidang geser. Sebaliknya, pin C bekerja dalam kondisi double shear, karena gaya ditahan oleh dua bidang secara simetris. Visual pada slide ini menunjukkan diagram gaya lengkap, termasuk semua gaya luar dan arah reaksi pada tumpuan. Diagram ini akan menjadi dasar utama untuk menyusun persamaan kesetimbangan dan menentukan gaya dalam batang serta reaksi-reaksi tumpuan. Langkah berikutnya adalah menyusun persamaan kesetimbangan untuk struktur. Ini adalah dasar utama dalam analisis statika yang membantu kita menemukan gaya-gaya internal serta reaksi tumpuan. Pertama, kita akan menggunakan persamaan momen terhadap titik C, yaitu penjumlahan momen di titik C sama dengan 0. Persamaan ini akan kita pakai untuk menentukan gaya pada batang AB atau lebih tepatnya gaya yang diteruskan ke pin A. Selanjutnya kita gunakan persamaan gaya horizontal atau penjumlahan gaya-gaya ke arah X sama dengan 0 untuk menentukan reaksi horizontal di titik C yaitu CX. Kemudian kita lanjut ke persamaan gaya vertikal atau penjumlahan gaya-gaya arah Y sama dengan 0 untuk mencari reaksi vertikal di C yang kita sebut CY. Untuk mendukung semua perhitungan ini, kita telah menguraikan gaya miring sebesar 25 kN menjadi dua komponen, 20 kN ke kanan secara horizontal dan 15 kN ke bawah secara vertikal. Perhatikan juga bahwa dimensi penting telah diberikan, yaitu jarak 75 mm dari titik C ke gaya 15 kN dan jarak 125 mm dari titik C ke gaya 25 kN. Dengan semua informasi ini, kita siap menyusun dan menyelesaikan sistem persamaan untuk mengetahui gaya internal yang bekerja pada pin A dan pin C. Selanjutnya, mari kita hitung gaya yang bekerja pada batang AB dengan menggunakan persamaan momen terhadap titik C. Kita tuliskan persamaan momen sebagai berikut. FAB dikali 0,2 dikurangi 15 dikali 0,075 dikurangi 25 dikali 3/5 dikali 0,125 sama dengan 0. Sekarang kita hitung satu persatu. 15 dikali 0,075 hasilnya adalah 1,125 kN. Lalu
25 dikali 3 per 5 dikali 0,125 hasilnya adalah 1,875 kN. Jumlah keduanya adalah 3 kN, sehingga kita punya persamaan 0,2 dikali FAB dikurangi 3 sama dengan 0. Maka kita bisa selesaikan 0,2 dikali FAB sama dengan 3, yang berarti FAB sama dengan 3 dibagi 0,2, dan hasil akhirnya adalah 15 kN. Jadi gaya dalam batang AB adalah 15 kN, dan ini adalah gaya yang diterima oleh pin A sebagai beban utama. Setelah kita mengetahui gaya di batang AB, sekarang kita beralih ke reaksi tumpuan di titik C, yaitu komponen gaya horizontal dan vertikal. Kita gunakan hukum kesetimbangan gaya baik arah horizontal maupun vertikal. Pertama, untuk arah horizontal kita tulis persamaan minus FAB dikurangi CX ditambah 25 dikali 4 per 5 sama dengan 0. Kita substitusi nilai FAB sebesar 15 kN, maka persamaan menjadi minus 15 dikurangi CX ditambah 20 sama dengan 0. Dari sini kita selesaikan minus 15 ditambah 20 adalah 5. Jadi 5 dikurangi CX sama dengan 0, yang berarti CX sama dengan 5 kN. Selanjutnya kita lihat arah vertikal, kita tulis CY dikurangi 15 dikurangi 25 dikali 3 per 5 sama dengan 0. Komponen vertikal dari gaya 25 kN adalah 3 per 5, sehingga 25 dikali 3 per 5 sama dengan 15 kN. Jadi persamaan menjadi CY dikurangi 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Kita jumlahkan, CY dikurangi 30 sama dengan 0, sehingga CY sama dengan 30 kN. Kesimpulannya, reaksi tumpuan di C adalah 5 kN ke arah horizontal dan 30 kN ke arah vertikal ke atas. Setelah kita mengetahui komponen gaya horizontal dan vertikal di titik C, yaitu CX sebesar 5 kN dan CY sebesar 30 kN, sekarang saatnya kita menentukan resultan gaya total yang bekerja pada pin di titik C. Untuk itu kita gunakan teorema Pythagoras karena kedua gaya tersebut saling tegak lurus. Kita tuliskan rumusnya sebagai berikut. FC sama dengan akar dari CX kuadrat ditambah CY kuadrat. Kita masukkan nilainya. FC sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 30 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25 dan 30 kuadrat adalah 900. Maka hasilnya akar dari 925 yang sama dengan 30,41 kN. Jadi resultan gaya yang bekerja pada pin C adalah 30,41 kN. Dan nilai ini akan menjadi dasar dalam perhitungan tegangan geser di pin tersebut. Sekarang kita kembali ke pin A dan kita tinjau gaya apa yang bekerja padanya. Gaya pada pin A berasal langsung dari batang AB yang sebelumnya telah kita hitung sebesar 15 kN. Artinya, gaya yang diterima oleh pin A adalah FA sama dengan FAB dan nilainya adalah 15 kN. Karena pin A berada dalam kondisi single shear atau geser tunggal, maka seluruh gaya ini bekerja hanya pada satu bidang potong pin. Hal ini membuat pin A menahan seluruh beban secara langsung pada satu sisi. Nantinya, gaya ini akan digunakan untuk menghitung luas minimum penampang pin A berdasarkan tegangan geser yang diizinkan. Jadi pada langkah berikutnya, kita akan mulai masuk ke tahap desain untuk menentukan apakah pin A cukup kuat dalam menahan beban tersebut. Sekarang, mari kita pahami lebih dalam kondisi geser tunggal atau single shear yang terjadi pada pin A. Pada konfigurasi ini, gaya sebesar 15 kN berusaha menggeser pin melalui satu bidang potong saja. Artinya, gaya tersebut hanya dilawan oleh satu permukaan sambungan di dalam struktur. Untuk memastikan pin A tetap aman menahan gaya ini, kita harus menghitung luas minimum penampang geser yang dibutuhkan. Rumus yang digunakan adalah A sama dengan V dibagi tau allow, di mana A adalah luas bidang geser, V adalah gaya geser, dan tau allow adalah tegangan geser yang diizinkan atau allowable shear stress. Karena ini adalah kasus single shear,
seluruh gaya V, yaitu 15.000 Newton, bekerja pada satu bidang geser tunggal. Di dalam gambar ilustrasi yang ditampilkan pada slide ini, kita bisa melihat bahwa gaya bekerja secara horizontal dan hanya memotong pin pada satu titik. Inilah yang disebut single shear, dan kondisi ini menjadi dasar untuk desain dimensi minimum pin A. Berbeda dengan pin A, pin C bekerja dalam kondisi double shear atau geser ganda. Artinya, gaya eksternal tidak hanya ditahan oleh satu bidang geser, tapi oleh dua bidang secara bersamaan. Resultan gaya total yang bekerja pada pin C telah kita hitung sebelumnya, yaitu 30,41 kN. Karena gaya ini terbagi merata ke dua sisi sambungan, maka setiap bidang geser hanya menahan setengah dari total gaya. Kita tuliskan perhitungannya, V per bidang sama dengan V total dibagi 2, atau V per bidang sama dengan 30,41 dibagi 2, sehingga diperoleh nilai 15,205 kN untuk setiap bidang. Dalam kondisi double shear, luas bidang geser efektif adalah 2 kali luas satu penampang, sehingga keamanan sambungan lebih tinggi dibandingkan single shear. Hal ini membuat pin C lebih tahan terhadap gaya luar dengan dimensi penampang yang relatif sama. Gambar pada slide ini menunjukkan bahwa gaya dari struktur terbagi dua dan disalurkan ke dua permukaan yang menjepit pin dari sisi kiri dan kanan. Distribusi seperti ini menghasilkan dua gaya reaksi yang saling setimbang, yang bekerja pada dua permukaan geser paralel. Sebelum kita bisa menghitung ukuran minimum pin, kita perlu menentukan terlebih dahulu tegangan geser yang diizinkan atau allowable shear stress. Tegangan ini adalah batas maksimum yang boleh terjadi agar material tidak gagal atau rusak. Rumus yang kita gunakan adalah tau allow sama dengan tau fail dibagi Fs, di mana tau fail adalah tegangan geser saat material patah dan Fs adalah faktor keamanan. Sekarang kita masukkan nilainya. Tau fail sebesar 82,5 megapascal dan faktor keamanan sebesar 1,5. Maka perhitungannya menjadi tau allow sama dengan 82,5 dibagi 1,5. Hasil akhirnya adalah tau allow sama dengan 55 megapascal. Nilai ini akan kita gunakan dalam semua perhitungan luas dan diameter pin, baik di titik A maupun titik C, dengan membatasi tegangan hanya sampai 55 megapascal. Kita memastikan bahwa sambungan tetap berada dalam kondisi aman selama beroperasi dan tidak mengalami deformasi atau kegagalan akibat beban kerja. Sekarang, mari kita hitung luas minimum penampang geser yang dibutuhkan untuk pin A. Seperti yang telah kita bahas, pin A menerima gaya sebesar 15 kN dan bekerja dalam kondisi single shear. Artinya, seluruh gaya ini bekerja hanya pada satu bidang potong. Kita gunakan rumus A sama dengan V dibagi tau allow, di mana V adalah gaya geser sebesar 15.000 Newton dan tau allow adalah tegangan geser yang diizinkan, yaitu 55 juta pascal. Kita masukkan ke dalam perhitungan, A sama dengan 15.000 dibagi 55 juta. Hasilnya adalah 0,0002727 meter persegi. Atau jika kita konversi ke satuan milimeter persegi, A sama dengan 272,7 mm persegi. Jadi untuk pin A, agar tetap aman terhadap gaya geser sebesar 15 kN, diperlukan luas penampang minimum sebesar 272,7 mm persegi. Luas ini akan kita gunakan untuk menentukan diameter minimum pin yang akan dihitung pada slide berikutnya. Setelah kita mengetahui bahwa luas minimum penampang pin A adalah 272,7 mm persegi, sekarang saatnya kita menghitung diameter pin yang sesuai dengan luas tersebut. Karena penampang pin berbentuk lingkaran penuh, kita gunakan rumus luas lingkaran A sama dengan pi per 4 dikali D kuadrat. Atau dibalik untuk mencari diameter, D sama dengan akar dari 4 dikali A dibagi pi. Sekarang kita masukkan nilainya ke dalam rumus. D sama dengan akar dari 4 dikali 272,7 dibagi 3,1416. Perhitungannya menghasilkan D sama dengan 18,63 mm.
Namun karena dalam desain teknik, diameter komponen bulat harus mengikuti standar manufaktur dan margin keamanan, maka nilai ini kita bulatkan ke atas ke kelipatan 5 mm terdekat. Jadi, diameter pin A yang disarankan adalah 20 mm. Sekarang kita beralih ke pin C yang bekerja dalam kondisi double shear atau geser ganda. Sebelumnya, kita sudah menghitung bahwa resultan gaya total di pin C adalah 30,41 kN. Dan karena ada dua bidang geser, maka masing-masing bidang hanya menahan 15,205 kN. Untuk menghitung luas minimum satu bidang geser, kita kembali menggunakan rumus A sama dengan V dibagi tau allow, dengan V sama dengan 15.205 Newton. Dan tau allow tetap 55 juta Pascal. Kita tulis A sama dengan 15.205 dibagi 55 juta. Hasilnya adalah 0,0002764 meter persegi. Atau dalam satuan milimeter persegi, 276,4 mm persegi. Perlu diingat bahwa ini adalah luas untuk satu bidang geser saja. Karena pin C mengalami double shear, maka luas efektif penampang totalnya adalah 2 kali nilai ini. Namun untuk menghitung diameter pin, kita hanya memerlukan luas per bidang, karena rumus luas penampang lingkaran hanya berlaku untuk satu permukaan geser. Luas ini akan kita gunakan di langkah berikutnya untuk menentukan diameter pin C. Kini saatnya kita menentukan diameter minimum untuk pin C berdasarkan luas penampang geser per bidang yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 276,4 mm persegi. Seperti sebelumnya, karena penampang pin berbentuk lingkaran penuh, kita gunakan rumus A sama dengan pi per 4 dikali D kuadrat, yang bisa dibalik menjadi D sama dengan akar dari 4 dikali A dibagi pi. Kita masukkan nilai luasnya, D sama dengan akar dari 4 dikali 276,4 dibagi 3,1416. Jika kita hitung, 4 kali 276,4 adalah 1105,6. Kemudian dibagi dengan pi, yaitu 3,1416, hasilnya adalah 352,37. Lalu kita ambil akar dari nilai tersebut, dan hasilnya adalah 18,76 mm. Sama seperti pada pin A, kita bulatkan hasil ini ke atas ke kelipatan 5 mm terdekat. Maka diameter minimum yang disarankan untuk pin C adalah 20 mm. Sebagai penutup dari seluruh proses analisis dan perhitungan, mari kita rekap hasil akhirnya. Setelah melalui tahapan evaluasi gaya, kesetimbangan, dan tegangan geser, kita telah menentukan diameter minimum untuk kedua pin pada sambungan kontrol arm. Untuk pin A yang bekerja dalam kondisi single shear, hasil perhitungan menunjukkan bahwa diameter yang dibutuhkan adalah 18,63 mm. Dan setelah dibulatkan ke atas, kita gunakan ukuran 20 mm. Sementara itu untuk pin C yang mengalami double shear, diameter hasil perhitungan adalah 18,76 mm. Dan ini juga dibulatkan ke atas menjadi 20 mm. Pembulatan ke kelipatan 5 mm terdekat ini mengikuti standar teknik umum untuk menjamin kemudahan dalam manufaktur serta faktor keamanan sebesar 1,5 tetap tercapai. Semua langkah yang telah kita lakukan tadi, mulai dari menyusun persamaan kesetimbangan, menghitung tegangan geser, hingga menentukan luas dan diameter, menggunakan pendekatan yang konsisten dan akurat sesuai dengan prinsip mekanika bahan.